Oke, eh, perkenalkan dulu, nama saya Iwan Aldiansyah, saya tinggal di Depok. Kita akan belajar bahasa assembly, bahasa pemrograman assembly, mulai dari dasar-dasarnya ya. Maka kita mulai dengan istilah-istilah umum dalam bahasa pemrograman assembly. Yang pertama ada yang namanya label. Label adalah suatu sistem penamaan atas suatu lokasi memori. Jadi artinya dia ini misalnya ada nama star ya, star itu kan biasanya itu di awal program tuh ya. Nah itu dia bisa berupa instruksi gitu kan, kalau misalnya dia star. Bisa juga dia berupa data, buffer data gitu ya, atau bisa juga hasil output dari suatu syscall atau suatu interrupt. Kemudian contoh label tadi sudah saya singgung. Di sini ada yang namanya label start. Label start ini berisi instruksi move al tricky. Kemudian ada juga di sini tricky. Tricky yang di bawah tuh ya. Yang ini yang di bawah nih. Nah, ini tricky yang ini itu label juga. Isinya data. Datanya itu berupa nilai 1. Kemudian ada istilah juga yang namanya istilahnya register. Apa sih register itu ya? Register itu adalah suatu wadah yang disiapkan oleh prosesor untuk menyimpan suatu nilai dari suatu pengerjaan sebuah instruksi. Jadi kalau misalnya gini ya, ini pengertian saya aja ya dengan cara saya. Kalau misalnya chip itu kan ada pin-pinnya ya. Nah, di situ pin-pin itu ada input dan ada output. Nah, input dan outputnya itu diberikan dalam bentuk register. Itulah register. Dia berupa voltase ya. Kalau misalnya dia on, maka voltasenya sekian lah gitu ya, ada sekian 5 milivolt kalau nggak salah ya. Terus kalau misalnya dia off atau 0 ya, itu ya 0 volt. Jadi seperti itulah kira-kira register itu. Terus ada beberapa jenis register ya. Pertama, segmen register. Dalam prosesor 16 bit itu ada yang namanya register CS, DS, ES, dan SS. Apa sih? CS itu code segmen. Artinya di mana suatu instruksi itu disimpan di lokasi segmen gitu ya. Ada segmen, ada juga offset nanti ya. Nah, jadi segmen ini menyimpan lokasi memori segmennya gitu. Jadi, kalau CS ya berarti code segmen, berarti instruksinya. Tapi kalau misalnya DS itu dalam prosesor 16 bit itu data segmen. Data segmen itu ya data, walaupun nanti sebenarnya nggak mesti data juga ya. Kita bisa masukin instruksi loh dalam data segmen, sebenarnya bisa juga seperti itu. Kemudian ES extra segmen, kemudian ada SS itu stack segmen. Nanti kita akan belajar di sesi yang kedua ya tentang stack, tentang stack ini. Terus juga tentang sistem bilangan itu mudah-mudahan di pelajaran kedua ya. Kemudian segmen register itu di prosesor 32 bit itu bertambah. Ada yang namanya FS, register FS dan register GS. Itu tambahannya itu. Jadi keperluan untuk
pemrograman itu bertambah seiring dengan bertambahnya kemajuan teknologi dari prosesor itu sendiri gitu ya. Makanya perlu tambahan register. Nah itulah ada tambahan di segmen register itu ada tambahan FS dan GS. Di prosesor 64 bit itu sama dengan prosesor 32 bit. Itu ada CS, DS, ES, FS, GS, dan SS. Itu sebenarnya gini ya, teman-teman kita itu banyak yang agak salah dalam mengerti bahwa di prosesor 64 bit katanya itu nggak ada segmen register. Sebenarnya bukan nggak ada, itu tetap ada loh. Segmen register itu ada, tapi dia tidak dapat diakses dalam level user. Dia dalam level kernelnya sendiri langsung gitu ya, bisa itu sebenarnya. Tapi untuk apa juga nggak terlalu diperlukan gitu ya. Karena kenapa? Gini, kalau misalnya nih ya prosesor 16 bit itu pemakaian memori misalnya kita hitung ya 2 pangkat 16 itu 65.536 bit. Jadi kalau misalnya suatu program yang besarnya itu lebih dari 65.536 bit, misalnya 65.537 lebih 1 bit misalnya. Terus bagaimana bisa dia tetap berjalan di memori dan bisa diberikan nilainya lebih dari 16 bit gitu. Jadi memori fisik itu 20 bit. Bagaimana bisa dia menampung 16 bit? Nah, di situ nanti kita akan bahas deh ya. Itu yang penting kita pengenalan dulu ininya. Istilah umumnya ya. Tapi pada intinya gini. Segmen register di 64 bit masih tetap bisa sebenarnya diakses gitu ya. Dan dia ada gitu. Bukan tidak ada, dia ada. Kenapa tidak lagi digunakan? Di 32 bit dia sebenarnya masih bisa digunakan tapi dalam mode protected mode. Jadi kalau di 16 bit itu istilahnya itu real mode, jadi langsung diakses, bisa langsung diakses. Kalau kemudian di 32 bit dia bisa diakses dengan mematikan protected mode. Di 64 bit itu ya boleh dibilang nggak bisa sama sekali, cuma masih bisa diakalin, masih bisa dia diubah. Kenapa sih di 32 bit dan di 64 bit itu segmen memori nggak terlalu diperlukan? Kita hitung ya, 2 pangkat 32 bit yang prosesor 32 bit nih, 2 pangkat 32 bit itu adalah 4 giga lebih. Nah, kebayang nggak kalau misalnya ada program yang besarnya itu besar banget, 1 giga lah katakanlah. Dia tetap cukup di load ke memori ya. Physical memorinya itu sampai 4 giga soalnya. Offsetnya itu ya bisa sampai 4 giga. Kalau apalagi kalau yang 64 bit ya, 64 bit itu 2 pangkat 64 itu kalau di sini 18,4 hexabit, bukan hexa ya, bukan hexabit. Nanti ada lagi hexa, ada istilah hexa juga. Ya, nanti di sesi kedua itu tentang sistem bilangan. Kalau hexabit itu penyebutan untuk bilangan 10 pangkat 18. Berarti udah lebih dari giga-giga gitu ya. Ininya apa? Besarannya gitu ya. Jadi ukuran memorinya benar-benar offsetnya udah nggak perlu lagi segmen, walaupun tetap ada ya, segmen itu tetap ada karena dia nggak perlu lompat segmen lagi. Nah kalau di 16 bit ya ada istilah lompat segmen itu. Kita lanjut yang ke dua ya, istilahnya pointer dan index register.
Jadi di sini ada banyak ini yang termasuk dalam pointer register ya. Pointer register itu SP. SP itu 16 bit, ESP itu 32 bit, RSP itu 64 bit. Kemudian ada BP, base pointer. Itu 16 bit, EBP 32 bit, RBP 64 bit. Nah, terus ada juga IP. IP ini adalah instruction pointer. Jadi dia di mana suatu lokasi itu berada, lokasi instruksi yang aktif itu berada, itu IP. Terus itu di 16 bit. Kalau di 32 bitnya EIP, di 64 bitnya RIP. Kemudian indeks register ya, yang termasuk dalam indeks register itu SI, DI, ESI. SIDI ini yang 16 bitnya, register 16 bit. ESI dan EDI itu di 32 bit. RSI dan RDI itu di 64 bit. Nah, ini register-register ini yang sebenarnya pasangan dari segmen register itu ya. Seperti register SP itu pasangan dari stack segmen register. SP itu stack pointer. Nah, jadi di mana suatu lokasi stack yang sedang aktifnya itu di mana posisinya. Nah, itu. Kemudian kita masuk ke general purpose register. Yang termasuk dalam kategori ini adalah register-register umum yang biasa dipakai oleh user, yakni dalam 16 bit itu ada register HX, ada BX, ada CX, dan ada DX. Register 16 bit ini terdiri dari dua register bit low dan high. Yang low 18 bit registernya adalah AL, ada BL, ada CL, ada DL. Yang high-nya itu ada AH, ada BH, ada CH, ada DH. Jadi register HX itu terdiri dari register AH dan register AL. Ya, contohnya nih. Di sini ada instruksi move AX 3257H. Jadi itu sebenarnya AH-nya 32, AL-nya 57 hexa. Itu H-nya itu hexa. Kemudian di bawahnya ada instruksi sub AL, 3. Nah, itu jadi pengurangan AL dengan 3. Jadi AL dikurang 3. AL-nya tadi berapa? 57 hexa. Dikurangin 3, berarti 54 hexa. Kita masuk ke flag register. Flag register itu mencerminkan suatu kondisi dalam setiap bit-bitnya. Jadi dari bit 0 sampai bit 15 ya. Karena dia 16 bit misalnya, itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bit ke 15. Jadi ada sampai 15 bit sebenarnya. Cuma nggak semuanya dipakai juga sih. Di bit ke 0 itu ada kondisi CF. Itu menunjukkan kondisi carry. Kalau misalnya register flag ini ada di bit 0-nya itu on, nah, itu berarti carry-nya itu ada. Atau borrow itu apa sih sebenarnya carry dan borrow nih ya? Carry itu contohnya gini, kalau misalnya kita menambahkan 4 ditambah 8, 4 ditambah 8 itu kan sebenarnya 12 ya. Nah, itu 2 ditulis, 1 ditaruh di atas kalau misalnya ada puluhan lagi ya. Atau gini deh, yang lebih jelas kalau misalnya pakai bilangan puluhan ya. 17 ditambah
48. Nah, 17 tambah 48. 7 ditambah 8 kan satuannya kita hitung. 7 ditambah 8 itu kan 15. Maka 5 ditulis, satunya itu carry. Itulah namanya carry. 1 kemudian ditambah lagi dengan 1 ditambah 4 kan gitu ya cara kita berhitung penjumlahan. Nah, itu carry itu seperti itu. Begitu juga dengan pengurangan ya. Pengurangan itu borrow itu yang dimaksud dengan borrow kalau misalnya seperti ini. 54 dikurangi 17 katakanlah gitu. Berarti kan satuannya 4 dikurang 7. Maka nggak bisa tuh ya 4 dikurang 7. Maka kita harus pinjam dari kan tadi 54, 5-nya itu dipinjam 1. Nah, jadi yang bilangan itunya tinggal yang tadinya 5 itu tinggal 4, satunya itu masuk ke sebelahnya jadi 14 kan gitu kan. 14 dikurang 7. Nah, 14 kurang 7 7. Nah, yang pinjam itu tadi 1 itu istilahnya itu borrow. Itulah yang namanya borrow. Kalau misalnya suatu instruksi itu terjadi borrow, maka ini bit satunya itu bit pertamanya itu bit 0 dari flag itu akan aktif, akan on. Nah, istilahnya akan on. Akan berupa nilai 1 bukan 0. Kemudian ada kondisi PF. Parity ya, menunjukkan kondisi genap. Jadi kalau dia akan on kalau misalnya ada kondisi genap. Suatu instruksi menghasilkan kondisi genap. Misalnya gini, ada register dijumlahkan. Nah, dia jadi genap. Maka ini parity-nya aktif. Dia akan tidak aktif kalau misalnya kondisinya ganjil. Nah, gitu. Terus ada kondisi HF di bit keempat. Tadi PF itu parity flag itu ada di bit kedua ya. Bit 2 bukan bit kedua. Bit 2 itu bit ketiga loh berarti ya. Kan dimulai dari 0. 0 itu bit pertama, 1 itu bit kedua. Terus bit kedua bit ketiga itu ya berarti bit 2. Kondisi HF yang bit keempat menunjukkan suatu carry atau borrow dalam 4 bit pada nilai BCD. Ini seperti carry flag juga ya, tapi ini yang 4 bitnya. Kalau yang tadi itu carry itu kalau misalnya dalam instruksi gitu ya, itu kalau AF ini dalam per 4 bit BCD. Kondisi zero flag bit ke-6 menunjukkan suatu kondisi jika operasinya itu menghasilkan angka 0. Jadi kalau misalnya gini, perkalian dengan angka 0 maka menghasilkan 0, maka zero flag-nya ini akan 0. Ini dikondisikan pada saat ada instruksi nanti perbandingan misalnya, atau biasanya itu ada instruksi-instruksi yang menyebabkan zero flag-nya aktif. Misalnya tadi CMP, misalnya CMP lah, perbandingan nilai AX dengan 7 misalnya. CMP AX 7. Nah, maka itu kalau misalnya AX-nya 7, maka zero flag-nya aktif. Nah, di bawahnya pasti instruksinya JZ atau JNZ. JZ itu lompat jika zero flag aktif. JNZ itu lompat jika zero flag-nya tidak aktif. Itu JNZ. Itu nanti itu instruksi ya, bagian instruksi. Saya mau menjelaskan tentang itunya tadi ya, kondisi dari zero flag. Kondisi SF, nah itu kalau misalnya ada bilangan negatif. Terus kondisi TF itu trap flag itu ya, ini trap flag ini. Trap flag ini menunjukkan biasanya di debugger ini ya, ada di debugger ini. Trap flag itu gini. Kalau misalnya ada instruksi
setelah dijalankan instruksi itu, maka kalau misalnya thread flag ini aktif, prosesor itu diwajibkan untuk menjalankan satu perintah gitu. Satu perintah tunggal pada setiap instruksi. Jadi kalau misalnya ada source code itu ada 8 instruksi, maka akan terjadi sampai 16 kali penambahan instruksi untuk debug, proses debug ya. Pokoknya ini tentang debugger deh, nanti kita pelajarin lagi deh itu tentang itu debugging ya. Terus kondisi IF menunjukkan kondisi interupsi sedang berlangsung. Kondisi DF ini direction flag itu. Ini tadi IF itu instruksi. Kondisi DF itu direct flag itu arah gitu ya, arah dari instruksi, misalnya berlangsungnya itu ke arah yang memori bawah yang lebih rendah, atau dia memori ke atas yang arahnya itu ke high memory. Itu tentang arah ini kalau misalnya direction flag-nya aktif, maka arahnya ke bawah. Kalau DF-nya tidak aktif atau 0, maka arahnya ke atas. Kayak misalnya apa ya? Ini kalau misalnya pemakaian stack itu kalau misalnya directionnya aktif, biasanya dengan instruksi std set direction itu, maka arahnya itu akan ke bawah, arah penginian stack ya. Kalau dia tidak aktif 0, DF-nya 0, itu akan ke atas kebalikannya. Terus ada kondisi overflow flag. Nah, ini kondisi kalau misalnya terjadi suatu nilai itu lebih besar dari penampungnya, registernya gitu ya. Kalau misalnya gini, kita terjadi instruksi itu katakanlah register untuk yang 16 bit ya, AEC. Terus hasil dari outputnya itu lebih besar dari 16 bit. Nah, contoh 16 yang lebih besar dari 16 bit, 1 F-nya ada 4 kali, maka itu udah lebih dari 16 bit itu. 1 F. Itu nggak mungkin masuk tertampung ke AEC. Nah, itulah terjadi overflow ini. Bit ke 12 ya, bit 11 ini ya. Bit 11 itu kan bit yang ke 12 karena mulainya dari 0. Itu dia on. Kalau misalnya on, itu berarti instruksi itu ada overflow. Nah, cukup sampai di situ dulu ya. Saya takutnya nanti malah bingung kalau kita masuk ke sistem bilangan sama sistem stack di sekarang ini. Saya pengen kita fokus ke ini dulu, ke pengenalan dulu ya, pengenalan assembly-nya ini yang istilah umumnya tadi. Kita masuk ke sesi pertanyaan aja, tanya jawab dulu ya.